terima kasih. Halo ladies and gentlemen. My name Ki Demang. Ki Demang from Kampung Budaya Polowijen, Polowijen Culture Village. In area Blimbing District, Malang City, yes. Kampung Budaya Polowijen, Polowijen Culture Village, it was inauguration by Mayor of Malang 2 April ya 2017. Maksudnya didirikan sejak tahun 2017. Intinya itulah ya, intinya itu. Nah, Kampung Budaya Polowijen ada situs Sumur Windu Kendedes, yes, the tomb of Ki Condro Swono, Maestro, ya, Maestro Malang Mas, ya, and Jokololo Set, ya. Sehingga disitulah kemudian Kampung Budaya Polowijen ada. Jadi Kampung Budaya Polowijen itu ada kan karena ada Sumur Windu Kendedes satu, terus kemudian ada juga makam Ki Condro Swono, Empu Topeng atau Maestro Topeng Malang, sama situs Jokololo. Maka kemudian Kampung Budaya Polowijen itu ada. Kira-kira begitu, Mbak. Mungkin dibantu ditranslatekan agar yang lain bisa paham. Oke, pelan-pelan. Oke, terima kasih Bapak. Ki Demang is a founder, as I said before, founder of Heritage Village of Polowijen. The village was founded on 2017 that has so many sites such as situs Joko ya Pak? Situs Jokololo, situs Jokololo. Jokololo, and then Maestro of Malang and Mask, yeah. So that's why it's called Heritage Village of Polowijen. Yeah, so that's maybe a little history of Heritage Village of Polowijen. Ya, Heritage Village Polowijen. Ya. Jadi kira-kira sih begitu ya. Terus Culture Village, Polowijen Culture Village ya, Polowijen Culture Village. Rekonstruksi 15 residen ya, with bamboo ornament as a character culture house. Jadi ini telah mengkonstruksi 15 rumah yang terbuat dari bambu ya. Terus based on the history of the origin Malang Mas ya, Malang Mas. Saya sebentar, saya carikan topengnya biar enak. Carikan topengnya biar enak. Nah. Lihat Mbak, look at Malang Mas, yes? Yeah. Lihat Mbak ya, ya. And Culture Village Polowijen Culture Village explore and potential revise Mas Malang on the culture.
of the culture icon Malang City. Malang City by actually organize Malang Mas dance, as well make Malang craft, Malang Mas craft, jadi menjadi ikonnya kesenian top Malang, kira-kira begitu, kira-kira begitu. Jadi intinya akhirnya kita mengornamen rumah 15 bambu dan kemudian mengembangkan kerajinan topeng Malang ini. This is Mas Panji Asmoro Bangun. Is this Dewi Sekartaji. Wah, aku gak tahu bahasa Inggris, Pak. Jadi gelepotan aku biasanya bahasa Jawa ya. Jadi belepotan ini kalau ada tamu gitu ya pokoknya karo guyon menunggu. Jadi akhirnya belepotan. Nah, this is iconic Malang, Malang Mas, craft, because in Pak. Jadi gini. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi kita mengembangkan rumah yang kemudian terbuat dari bambu, yang kemudian ada kegiatan-kegiatan kerajinan. Terus kemudian kerajinan bambu dan kemudian menari topeng Malang, mungkin Mbak ya, saya tak coba share screen video yang paling KBP yang mungkin paling bisa enak bisa dilihat ya. Bapak silakan. Boleh ya? Ya. Boleh. Oke. Sebentar. Oke. Bisa Mbak ya? Sudah bisa lihat Pak. Mohon maaf Pak, sebelumnya suaranya masih belum dengar. Kami belum bisa dengar suaranya. Saya Ki Demang, penggagas Kampung Budaya Polowijen. Ini ada di Kampung Budaya Polowijen dan kebetulan ini di perpustakaannya. Perpustakaan ini sebagai media literasi bagi warga masyarakat Polowijen dan sekitarnya untuk belajar budaya. Kita akan melihat bagaimana Kampung Budaya Polowijen. Anda bisa lihat ini kondisi rumah ya, dan ini ada beberapa tampilan foto-foto hasil kegiatan yang kita pajang. Anda juga bisa melihat di belakang ini ada banyak tanaman
Mari ke kampung budaya Polowijen. Oke, Mbak, kira-kira itu gambaran kampung budaya Polowijen agar kemudian yang lain setidaknya ada gambaran ya tentang apa itu kampung budaya Polowijen. Yang jelas di Polowijen itu apa ya namanya ada traditional games, yes, kotekan musik dolanan, Javanese Malangan Mocopat, ya, Javanese Malangan Mocopat song, ya, terus apa ya, library, kira-kira itu, ya. Jadi in Polowijen, there is a market and pasar Minggu Legi tradisional ya, pasar tradisional, pasar Minggu Legi, which inaugurasi by apa namanya ya pasar Minggu Legi. Terus kemudian market ya. With souvenir, terus apalagi ya, banyak sebenarnya. Saya cuma mau bilang bahwa apa yang bisa dilihat di Kampung Budaya Polowijen itu semuanya murni masyarakat sekitar yang menggerakkan. Anda tahu semuanya itu. Kira-kira itu, Mbak. Oke Pak, baik, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin saya mau mentranslatekan mungkin ya kepada audiens lebih dahulu sebelum dilanjutkan. Gitu. Oke. Welcome to the participants who just joined our session for today. Maybe I will repeat about Kidemang's Kampung Heritage Polowijen. Yeah, so this heritage village of Polowijen was founded on 2017. That has so many sites, such as Jokololo site, and then it has this village of Polowijen was founded because of the 15 saung or gubuk, we call it here. It is a house that made from bamboo, and then as you can see just now on the video that you can see that the activities from the people there, and then it has the village has traditional some special attraction, such as dances, and maybe the kids there who is
studying together, and then it has libraries too, and then some shop where you can buy some souvenirs there, such as maybe you can buy a Malangan mask. Yeah, it's such an iconic mask in here that maybe Kidemang just hold the mask because yeah, the mask is used to be an ornament on the gubuk, yeah, or each house there use mask Malangan for the ornament or for the accessories, yeah, we call that. And yeah, we use the Malangan mask for dance too, and maybe, and then you can see that this village, this traditional village, has also we can like sing together for the traditional song here called Mocopat, ya, or Tembang Mocopat. And yeah, maybe that's all. Oh yeah, and we can play too some traditional games there in the village called Kotekan, ya, and maybe we can do so many activities there. It's such an interesting that maybe someday you have to really visit there in Heritage Village of Palawijan, because yeah, I really recommend there to go there. So yeah. Oh yeah, so maybe I forgot something. In here in Heritage Village of Palawijan, we can also they also have some market, yeah, market that traditional market that the people usually sell traditional foods or drinks, and then they hold the market in the Sunday morning, yeah, every Sunday morning, but in just special occasion, just like Minggu Legi, ya Bapak ya? Ya, Minggu Legi. Yeah, we call it. Yeah, because in here in Japanese we have like 5 days that Apa bahasa Inggrisnya Minggu Legi? like we call it here Pon, Wage, Pahing, Legi, and then Kliwon, ya Pak ya. Yeah, okay, maybe, yeah, hope you can understand that. And yeah, maybe that's a little something or activities in Heritage Village of Palawijan. Oke, Bapak bisa dilanjutkan mungkin. Baik ya. Ya. Jadi mungkin salah satu yang melatar belakangi saya untuk membangun Kampung Budaya Palawijan itu adalah explore the potential of traditions, art and culture based on local wisdom. Apa itu namanya ya? Mengeksplorasi ya potensi tradisional, seni budaya dan lain sebagainya. Terus kemudian maintain, preserve and develop the heritage of artistic and culture tradition, ya, and then develop the resource of the Palawijan Culture Village as the tradition culture in Malang City. Di antaranya itu, Mbak. Terus yang terpenting adalah kolaborasi ya, collaboration with as stakeholder with interest and the in art and culture tradition in creative economy. Nah, itu kira-kira itu, Mbak. Oleh karena itu kalau kemudian oke, aku boleh share screen selanjutnya ya? Boleh, Pak. Boleh ya, share screen selanjutnya ya. Yes. Kalau mau lihat Kampung Budaya Palawijan, mungkin itu ini. Nah,
di sini nih. Nah, di sini nih. Kalau mau searching aja ya, searching tentang Kampung Budaya Polowijen itu sebenarnya gampang ya Mbak ya sebenarnya. Jadi kita tinggal ketik Kampung Budaya Polowijen, di situ kita akan temukan Kampung Budaya Polowijen itu apa namanya, Kampung Budaya Polowijen itu dia rating tertinggi Mbak. Jadi dia rating tertinggi. Kita bisa temukan berita tentang Kampung Budaya Polowijen itu ada lebih dari 2.000 berita. 2.000 berita dan lebih dari 5.000 gambar. Jadi ini nih, samping kiri ini adalah berita, yang satu adalah gambar. Kalau ketik Kampung Budaya begitu Mbak, itu mungkin yang perlu kita ketahui kenapa sampai rating tertinggi, ya kan karena memang saya menggunakan strateginya dengan berkolaborasi dengan media. Nah, kira-kira begitu. Berkolaborasi dengan media, sehingga Kampung Budaya Polowijen ini segala macam aktivitasnya itu diberitakan. Nah, segala macam aktivitasnya diberitakan. Ayo Mbak. Okay, thank you. So right now Kidemang is showing you about the Kampung Budaya Polowijen that you can search on Google. Yeah, like maybe you can right now, you can also search, and then he explained about the exploration, about the cultural activities, also maybe that we people have to know about the cultural things here, because it's also we Kedubang said we have to collaborate also with some medias, because in Indonesia we have like a creative economic that we can develop our potential in cultural things. So yeah, boleh dilanjutkan Bapak. Oke, jadi itulah yang kemudian betapa kalau kita nyari Kampung Budaya Polowijen itu sebenarnya sangat gampang ya. Jadi dengan cara itu. Media yang kita pakai sebenarnya tidak pada umumnya kita menggunakan media. Saya kasih tahu yang paling belakang ya. Nah, ini media yang kita pakai ya. Media kita pakai itu ada apa, IG, terus kemudian ada website. Kita punya semuanya kok, website lengkap. Terus kemudian ada Facebook, media sosial dan sebagainya. Nah, itu perlu kiranya kita sampaikan kenapa Kampung Budaya Polowijen itu menarik, karena dia satu-satunya kampung budaya yang ada di Kota Malang. Dan kemudian yang kedua, satu-satunya kampung topeng yang kemudian ada di Kota Malang. Jadi satu-satunya kampung yang mengembangkan kampung topeng ada di Malang, dan satu-satunya kampung di mana asal-usul topeng Malang itu berasal. Jadi kenapa kita menjadi sangat terkenal, itu kan karena itu tadi, karena ada situs Kendedes, karena ada makam Bareni, dia empu topeng Malang, dan dari situ topeng Malang itu muncul pertama kali, yang kemudian berkembang di Malang. Yang itu dua hal itu yang kemudian kekuatannya di situ. Dan kemudian yang ketiga, bahwa Polowijen merupakan salah satu area cagar budaya, area kawasan cagar budaya yang ada di Kota Malang, salah satu kawasan cagar budaya yang ada di Kota Malang, yang diantaranya karena ada banyak situs tadi, ada banyak situs Kendedes, Mbah Reni sama Joko Lolo. Itu Mbak, uniknya di situ ya, uniknya di situ. Ayo Mbak. Oke, terima kasih Bapak. Maybe
some unique about village heritage village of Palawijan here because of this village is one of the village in Malang City that has one and only that developed Malangan mask. Yeah, that's such an iconic mask from Malang for the first time, along with because in this village also we found sites, yeah, some sites like Candede sites, and then makam itu ya, dan and then maybe in this village too, it's one of the cagar budaya in Malang City, yeah, is maybe one and only because there we found some sites just like as I said before. Ya Pak, sudah. Ya gitu ya. Akhirnya kita banyak yang kemudian kita kembangkan ya. Jadi kita mengikuti ragam macam event-event besar seperti Malang Flower Carnival, kita dengan menggunakan tema-tema topeng kan begitu. Kita juga mengadakan flash mob ya, flash mob menari topeng begitu ya, dan kolaborasi dengan topeng-topeng Hanuman misalnya seperti itu. Terus kemudian kita juga ada fashion show topeng. Nah, ini menjadi menarik karena tema kita adalah lagi-lagi soal topeng ya kan gitu. Nah, ini ada permainan-permainan dolanan yang kemudian kita kembangkan. Jadi kami mendapatkan anugerah. Kemarin ini belum tak munculkan ya. Anugerah ini bisa tak sampaikan ya, bahwa karena banyaknya banyaknya event yang digelar oleh Kampung Budaya Palawijan ini tahun 2019 ini terselenggara semuanya 13 event ya. Dalam satu tahun kita menyelenggarakan 13 event sehingga kita dapat anugerah ini. Sebentar, tak carikan yang anugerahnya. Jadi kita akhirnya dapat anugerah ya, 2 anugerah. Yang pertama adalah anugerah event terbaik. Aduh, ini nggak kelihatan ya. Nah, anugerah event terbaik. Ya, karena pakai background ini, anugerah event terbaik ya di Kota Malang nih. 2021. Nah, ini prestasi, Pak. Jadi KBP itu karena tadi jadwal eventnya segitu banyaknya dan kemudian kita kurasi event itu, maka kemudian kita dapat anugerah event terbaik. Terus kemudian karena kita ini mengembangkan topeng Malang gitu ya, dan memanfaatkan cagar budaya, maka kemudian kita dapat anugerah. Anugerah sebagai salah satu anugerah pemanfaatan kebudayaan. Apa itu pemanfaatan kebudayaan? Pemanfaatan itu. Nah, kira-kira itu, Bos. Jadi 2 anugerah yang diberikan di tahun ini adalah ini yang bisa saya tunjukkan betapa kami memanfaatkan kebudayaan sebagai salah satu sumber inspirasi pengembangan ekonomi kreatif dan lain sebagainya. Yang kedua, melalui event-event kami akhirnya mendapatkan anugerah yang terbaik. Terima kasih Bapak. Okay. Yeah, maybe you can see just now like in Kidemang slides that Kidemang shows some cultural activities that held annually, such as Flower Carnival Fashion Show. We held that even yearly in here, and Kidemang also tell a story about he won some trophies about
culture beneficial in Malang City. Yeah, so it was such a great honor that he has. Okay, maybe here we have Dani Bungingo that he say he is surprised about Indonesia traditional material because I think that there in my country of Rwanda we are only who has that culture in unique traditional dance traditional. So as I'm very excited about your culture. Jadi Pak ada yang di sini ada yang bilang bahwa partisipan dari Rwanda ya, dia bawa really excited, sangat apa ya, sangat excited dengan budaya yang kita punya, tradisional budaya yang kita punya dari Polowijen itu sendiri dan seperti Malangan, topeng Malangan juga gitu. Dan okay, and Danny also asked about that culture is adopted by both people who live in rural area, yeah, and then urban area. And for the student, maybe be having chance to make research as here it is common to make research as students. Oh ya Pak, jadi ada yang tanya di kolom chat bahwa maybe mungkin ya sebagai mahasiswa atau sebagai students gitu, apakah kita punya kesempatan gitu untuk apa ya, untuk research tentang apa ya, demi tentang kultural, tentang kebudayaan gitu, karena mereka ingin mengembangkan sesuatu mungkin tentang itu bisnis budaya gitu ya, yang seperti Kidemang sekarang ini gitu mungkin Pak. Baik, Kampung Budaya Polowijen itu sudah didatangi 40 negara. 40 negara. Datang tidak dalam rangka backpacker atau ya jalan-jalan saja tidak. Tapi datang dalam rangka cross culture studies. Ya, cross culture studies. Di Kampung Budaya Polowijen pernah mengadakan design thinking camp untuk 20 negara. Secara 3 hari secara serentak di Kampung Budaya Polowijen. Ya, makanya kan saya ini juga bingung juga Mbak. Saya ini kemampuan bahasa Inggris saya juga nggak bisa. Tapi ya nggak apa-apa, mau menggagas saja kok. Yang penting ada juga yang bisa membantu saya gitu ya. Nah, terus oleh karena itu jangankan yang mahasiswa lokal, luar negeri saja, mahasiswa luar negeri kita terima gitu ya. Nah, rata-rata mereka dikirim oleh kedutaan. Ya, kedutaan. Terus setelah itu mereka belajar membatik, ya, membatik. Seperti ini nih, batik, membatik. Terus kemudian membuat topeng, menari topeng dan lain sebagainya ya. Nah, seperti ini menari topeng. Terus kemudian lain-lain. Sebenarnya memang fokus bisnis kita di soal topeng pada akhirnya kan, tapi topeng ketika dieksplorasi sedemikian rupa. Nah, akhirnya kita kolaborasi dengan kampus bahwa Kampung Budaya Polowijen itu dalam 1 tahun itu mesti ada yang KKN kurang lebih antara 5 sampai 10 kelompok KKN. Belum lagi yang membuat tugas-tugas kuliah. Itu sangat banyak. Jadi sangat terbuka bagi siapa saja untuk belajar budaya. Bukan itulah yang menjadikan kesempatan bagi kami bahwa teman-teman itu bisa belajar budaya itu dengan banyak hal gitu ya. Belajar budaya tidak harus kemudian harus bisa
menari tidak, harus bisa membuat topeng tidak. Ternyata belajar budaya dengan membuatkan websitenya kan dibuatkan mahasiswa, mendigitalisasi perpustakaan sebagai apa namanya tempat literasi, terus kemudian belajar memasarkan produk-produk kampung budaya melalui marketplace. Itu peluang, kesempatan bahwa belajar budaya tidak harus berkesenian, tetapi kemampuan yang bisa mendukung di bidang IT, jadi di bidang penguasaan media sosial, ya, untuk marketing budaya, itu terbuka lebar bagi siapa saja, utamanya bagi mahasiswa. Maka mereka KKN itu sebenarnya yang digarap malah justru bukan pada keseniannya, tetapi perangkat-perangkat lainnya yang dikerjakan. Kira-kira itu. Oke, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin maybe I will Kita Bang just answer Dan's question about student maybe having chance to make research in culture things. So in Palawijan Village, Palawijan Heritage Village has been visited by more than 50 countries, and some students from the abroad, maybe about 20 countries, has visited in this village also, because they want to study to make the culture things that like batik, just like our. Suaranya ke mute. Suaranya Mbak Agita. Okay, can everyone hear my voice? Okay, so I'm so sorry about the technical issues just happened just now. Okay, so as I just said before that Kideman just answered Danny's question about student chance to learn cultural things in here. Yeah, so Palawijan Village, Palawijan Heritage Village, has been visited by more than 50 countries. Yeah, so and some students from the abroad, about 20 countries has visited also, and then they come to the village to study about how to make batik. Yeah, so they learn there. They also practice how to make batik, and then they also learn how to make Malangan mask or topeng Malang, and they also learn some traditional dances and also traditional games and the traditional songs in Palawijan Village. Yeah. So and then in Palawijan Village also they were held an event like design thinking or design thinking event or course, yeah, that that they held that event to serve the student from the above, that so that they can learn about the cultural things in Malang. Yeah, so it's really beneficial, and also the students surely has so many chances
to learn something cultural, not only culture is like common with like traditional things, yeah, like traditional dances or and so on, and we can learn that in so many ways. I think because in here we have already have like internet, we have so many devices that we can use to learn, yeah. So like you can start anywhere and everywhere, and maybe not just because you culture is like really common with like traditional things. No, it's not like that. So yeah, you can learn the culture maybe on anything, yeah, right now, because we surely have so many access to learn about something right now. Okay. um okay. Amy, yeah, we will translate this session, yeah. You can see it later on the MOOC, so you can so that you can learn and understand this session. So yeah, don't worry about it. Oke, boleh dilanjutkan Bapak. Baik. Kan begini. Kenapa Kampung Budaya Polowijen sangat famous, terkenal? Sekali lagi karena dia memproduksi, pertama langkahnya adalah pertama memproduksi event, membuat aktivitas. Yang pertama adalah activity, ya, activity. Terus kemudian yang kedua, ya, membuat aktivitas. Yang kedua, membuat kalender event. Nah, yang pertama tadi membuat aktivitas macam-macam. Apapun, misalnya membuat kriya topeng, membatik, terus kemudian membuat permainan dolanan, terus memperbaiki restorasi, dekorasi, ya, jadi mendekorasi rumah-rumah dari bambu itu. Terus kemudian kesenian painting, itu namanya, seni rupa, ya, seni rupa itu juga kita lakukan. Semuanya ada, wayangan, membuat wayang dan sebagainya. Yang kedua, membuat kalender event sebanyak-banyaknya sesuai dengan kebutuhan kita, sehingga setahun kita bisa mencetak 15 event, kan. 15 event satu tahun, kan. Berarti bisa dibilang hampir sebulan itu sekali 2 kali, atau mungkin ya sekali atau 2 kali event. Nah, terus kemudian yang ketiga, mempublikasikan kegiatan dan event. Nah, ini yang kemudian kita kolaborasi dengan jurnalis, para media, kan gitu, jurnalis, para media, untuk mempublikasikan baik kegiatan maupun membuat eventnya. Yang ketiga itu kerjasama. Yang keempat, kerjasama dengan kampus-kampus atau sekolah. Anak-anak diajak ke Kampung Budaya Polowijen, ya, untuk terlibat berikut berkegiatan, juga ikut menjadi peserta event. Itu dulu. Sehingga kampung ini menjadi ramai dan menjadi meriah. Gitu. Nah, tentu kehadiran mereka itu menjadi penyokong tentang kegiatan-kegiatan seni budaya. Mulai dari anak sekolah TK, SD, SMP, sampai SMA, sampai perguruan tinggi mahasiswa, mereka pada bergantian datang ke Kampung Budaya Polowijen. Gitu. Terus itu strategi yang berikutnya. Strategi berikutnya adalah bahwa kita juga mempublish kehadiran mereka, baik melalui sosmed maupun media berita, newspaper, ya, menjadi newspaper itu, ya, ke koran atau mungkin media TV dan lain sebagainya.
Nah, kita publish mereka semuanya. Tapi bukan sekedar kita publish, tapi kita sedang ini, halo Pak Ketua, saya sedang ngisi acara ini, sedang ngisi acara apanya. Nanti tak telepon dulu ya. Oke. Jadi berikutnya, yang tamu yang datang, dia kan bawa HP nih. Dia bawa HP. Siapapun yang datang harus memfoto dirinya, dia ada di mana, untuk diminta membuat story. Misalnya datang ketemu dengan topeng nih, saya foto topeng, foto topeng, cepret, foto topeng. Dia akan bilang bahwa saya di Kampung Budaya Polowijen. Anda kegiatan ini itu, gitu. Nah, untuk mahasiswa bukan hanya diminta untuk membuat story, tetapi kemudian membuat rilis berita. Mereka kita ajari menjadi citizen journalism. Nah, yang tidak pernah dilakukan oleh tempat-tempat wisata atau kampung-kampung tematik lainnya adalah bahwa di kampung, di tempat wisata atau tempat itu, mereka tidak mendapatkan materi citizen journalism. Ketika mendapatkan materi citizen journalism, dibebaskan, mereka bisa mengupload tentang pengalaman apa saja yang ada di Kampung Budaya Polowijen. Ketika masuk mulai dari pintu gerbang, melihat galeri, terus kemudian melihat orang menari dan ikut terlibat menari, membuat topeng, terus kemudian ikut membatik, ikut bermainan tradisional, menyaksikan musik, dekat dengan sawah, ikut menanam padi dan lain sebagainya. Itu mereka mendapatkan pengajaran tentang bagaimana kesan dan pesan mereka, tetapi itu diolah dalam bentuk berita. Gitu ya. Jadi kalender event, membuat kalender event sebanyak-banyaknya, membuat kegiatan sebanyak-banyaknya tentang budaya, membuat kalender event. Ketiga, kerjasama dengan media yang untuk memberitakan baik kegiatan maupun lain sebagainya. Yang keempat, mengundang anak-anak sekolah, perguruan mahasiswa datang ke Kampung Budaya, masyarakat pun juga datang ke Kampung Budaya untuk ikut kegiatan dan untuk ikut event gitu ya. Nah, itu ikut event. Tetapi syaratnya dia membuat story gitu ya. Dan yang menarik adalah untuk tingkatan mahasiswa ya, mereka harus membuat rilis berita. Dia menemukan bunga, maka dia harus bercerita tentang bunga. Dia menemukan wayang, dia bercerita tentang wayang. Dia menemukan tentang topeng, dia harus bercerita tentang topeng. Itu 5 hal. Oke, Pak. Terima kasih banyak. So just like Kidemang said, that why this village, this Polowijen village, is really famous because he has some strategies, some strategies that he made. The first one is he made some activities, some cultural activities that the visitors or the people there can be join, such as making some batik, practicing some batik, and then we can make topeng Malangan or Malangan mask together there, and then maybe we can learn about the traditional dance there or like the traditional games, and maybe the people there, the villagers there can fix or like decorate their house more with some ornament like Malangan mask, so that their house is more beautiful and the visitors can be happy or like more excited about the village, and maybe the second one, the strategies, Kidemang is making some like
event calendar, yeah, so that this village has like a busy schedule, just like in this year. The village has more than 20 more events that held in this year, and then it wasn't such a great event that they held. Yeah, they maybe just like as I say before, they held about a traditional market that hold annually, and then so on. And then the third strategy is Kidemang have like he think that we have to collaborate this event, yeah, that they met with the media, so the people knows about the event, and then how it is, and so on. And then the fourth one is Kidemang has a partnership going on with some universities here or some schools, so that their students, yeah, can visit and this heritage village of Polowijen, so that this village is gonna be more like crowded, and then like the event will be held like really well. And then yeah, so the students can learn also about the cultural things in the village. And then maybe besides that, the students there can make some like publishing some stories, yeah, just like in Instagram stories, or like you can post anything during your visit there, just like your activity, just like you can take a picture with the Malangan mask or the events there, like the environment there. You can post that picture of you and in the the Polowijen village there, and then you can post it on social media, and then you can tag the heritage village of Polowijen in the social media, so that the event will be like really special. And then maybe the last strategies, Kidemang said that the students, he asked the students, like maybe university students, to publish their about a story when they visit the village, yeah, about the story there, about the Polowijen village, so that the people the student can publish, and then on the internet, and then the students also learn about criticism, journalism. So yeah, the it's also a challenge, yeah, that the students gonna do, but also they can gain some new experiences too. So yeah, that's really exciting things about village heritage of Polowijen. So yeah, maybe boleh dilanjut, Pak. Itu ya yang berkaitan tentang bagaimana ini bagian dari proses membangun. Nah, terus kemudian tahap selanjutnya nih, gitu ya, tahap selanjutnya. Masyarakat ini kan ya mereka akhirnya menjadi pelaku, ya, menjadi pelaku budaya. Nah, pelaku budaya itu tidak harus dia menari, tidak harus menyanyi tradisional mocopat itu, juga tidak harus main gamelan, tidak, musik tradisional tidak, juga tidak harus membuat kerajinan topeng. Ini kan kerajinan kayu, ya, tidak harus membuat ini, tidak. Tetapi masyarakat itu bisa mengkreasi dalam bentuk usaha-usaha lain. Misalnya, bisanya kuliner, mereka membuat kuliner. Makanan tradisional, minuman tradisional, jamu. Jadi makanya kan di sana ada cenil dan lain sebagainya. Ya.
Makanan tradisional itu rata-rata ada semuanya. Minuman juga iya. Mungkin masyarakat juga bisa membuat kerajinan-kerajinan yang lain, membuat gantungan kunci ini seperti ini. Jualan souvenir. Terus kemudian masyarakat juga bisa seni rupa, melukis. Itu. Nah, yang begitu-begitu pelaku-pelaku usaha ini, gitu ya, itu kemudian kita kelompokkan menjadi kelompok UMKM, pelaku ekonomi kreatif untuk sektor kria. Terus kemudian akhirnya kan kita bicara pengembangan ekonomi kreatif. Nah, mereka kita kelompokkan dalam ekonomi kreatif sektor kria, sektor craft ya, sektor craft. Yang kedua, bagi yang menari, bagi yang main gamelan, menari itu ya, masuk kelompok kategori seni pertunjukan. Bagi yang membuat batik dan kostum topeng kita tunjukkan. Kita ini kan membuat nih ya, membuat ini kostum nih, gitu ya, kostum topeng nih ya. Ini kostum topeng nih. Mana nih? Nah, ini membuat ini mereka kita kelompokkan dalam kria. Ada fashion, membuat nah ini membuat ini permainan alat-alat ini. Ini buatan sendiri semuanya nih. Fashion ya, buatan sendiri nih. Nih. Nah, ini misalnya kita pakai gini nih. Begitu ya. Nah, itu begitu. Baik, terima kasih Bapak. Nah, itu kita kelompokkan masuk dalam kategori ekonomi kreatif. Nah, terus kemudian mereka kita daftarkan sebagai pelaku usaha untuk mendapatkan NIB. Ya, nilai apa namanya, nomor induk berusaha itu, nilai induk berusaha. Nah, terus kemudian kita fasilitasi sehingga kemudian kita bentuk pasar Minggu Legi dan pasar topeng di Kampung Budaya. Kira-kira itu. Oke, terima kasih Bapak atas penjelasannya. So Kiremang just explain about that if we want to learn about cultural things, that you don't have to create something like maybe just like in here. We don't have to practice to make about batik or mask, Malangan mask that Kiremang just show, but also you can learn how to make like traditional foods. Also, we call traditional food here cenil, yeah. It's some delicious traditional food that we have, and also you can learn about traditional drinks also. And then the people there, the villager there, that most of the villagers there are working to make something traditional as their main job, like, and then they are integrated to be one, yeah, to be, we called it here UMKM. So they make such souvenirs that we can buy there in village of Palawijan. And then
So yeah, the things there, the villagers there are like made the souvenirs like by handmade, yeah. So they don't need some machine to make. And then we like in here we use that for we call it here creative economy or economic creative, which is some such a huge things, yeah, in here, because we can develop our business like our handmade things to that, so that the people like maybe the people know that we make such thing to sell, yeah, to be buy. I mean, yeah. So maybe that's the explanation for me. Oke, mohon maaf Bapak, jadi ya, mungkin sesinya berakhir dan mungkin saya akan lemparkan ke audiens jika mereka ada pertanyaan gitu ya Pak. Ya. Oke. Tapi kira-kira dari apa yang saya sampaikan itu sudah terangkum? Apakah sudah ini belum mampu menjelaskan tentang materi utama tentang social entrepreneurship itu tadi? Social entrepreneurship culture itu tadi. Ya, mungkin sudah terangkum ya, bahwa audiens sudah mungkin mengerti tentang bahwa Bapak ini adalah founder dari Inspire Media, di mana Bapak juga merupakan founder di Kampung Polowijen itu ya, itu, dan mereka mungkin sudah mengerti bahwa budaya ini yang Bapak buat itu apa ya, terselipkan bisnis seperti itu. Ya. Terima kasih. Okay, for the audience, if you have any questions regarding this session, or maybe if you want to say something, you can say it on the chat box. And yeah, don't worry, for the international participants, we will upload this recording with the subtitles, yeah, of course, on the YouTube channel, on our YouTube channel, and maybe you can see too on our MOOC, and then so that you can learn and understand the session later. Itu ada banyak chat itu, Mbak? Iya, Bapak. Tapi itu sudah yang tadi saya sampai pertanyaan ya. Oh, itu mungkin Pak, mungkin dari saya ya. Sebelum ada partisipan yang tanya, mungkin tantangan terbesar gitu Pak, selama yang Bapak jalankan ini untuk membuat Kampung Polowijen mungkin, atau mungkin kayak tentang ekonomi kreatif gitu mungkin Pak. Ya, tantangan terbesar adalah justru terletak di SDM-nya, sumber daya manusia. Pertama, seberapa dia konsisten bekerja di bidang kebudayaan yang kemudian tidak ada jaminan untuk mendapatkan penghasilan, tidak ada jaminan, tidak bisa menjamin untuk mendapatkan penghasilan. Karena bisnis budaya adalah bisnis suka-suka, bisnis yang yang harus dari hobi, harus dijadikan hobi, harus dijadikan kesenangan. Itu intinya di situ. Jadi tantangannya adalah konsistensi, karena memang bisnis ini yang kemudian tidak. Yang kedua adalah kreativitas. Yang kedua, tantangan kedua adalah dia bisa merawat tradisi ini enggak, gitu ya, untuk tidak kecampur-campur dengan tradisi lain, seni lain. Jadi original tradisional itu menjadi penting. Dia mempertahankan, karena saya membuat topeng tetap pada pakemnya, begitu ya. Saya membuat topeng tetap pada pakemnya, bahwa di Polowijen itu yang khas ini ya,
pasti berlubang, kerawang. Terus kemudian ada talangan. Nah, ini berbeda dengan topeng-topeng yang lain. Tuh. Selanjutnya, tantangan terbesar adalah kreativitas. Ini harus tradisi, harus disajikan dalam bentuk yang apa yang menarik itu butuh kreativitas. Sehingga anak muda itu suka dan tertarik. Benar-benar masih tertarik. Itu. Terus kemudian berikutnya adalah, nah, konsistensi untuk upload di sosial media, pemanfaatan di sosial media dan media mainstream itu tantangan yang berat banget untuk update, ya, tetap update informasi, update status, update saling tetap saling berkomunikasi dengan pegiat atau pengunjung lainnya. Nah, itu tantangan terberat karena kita ini melayani orang-orang yang suka seni dan budaya, apalagi ini menjadi jujukan bagi mahasiswa pelajar untuk tanya-tanya sesuatu. Jadi begitu. Nah, ini tantangan terberat. Oleh karena itu, yang salah satu yang harus disiasati, mereka harus aware terhadap teknologi IT dan pemanfaatan multimedia, itu ya, sebagai salah satu cara untuk menerobos kesenian ini. Pemanfaatan multimedia itu sebagai salah satu cara untuk menerobos bisnis budaya, sehingga orang akan lebih mudah terjangkau, mengerti terhadap apa yang kita lakukan. Jadi tantangan-tantangan beratnya di situ. Oke, baik Pak, terima kasih. Jadi mungkin kalau yang saya nangkep dari Bapak yaitu tantangan terberatnya tentang konsistensi gitu ya, di mana kita tuh harus tetap selalu update ke masyarakat gitu ya tentang budaya, tentang Kampung Palawijen itu sendiri, agar mereka tuh selalu terupdate dengan informasi gitu, maupun itu di web atau di sosmed gitu, agar tetap kayak stay in touch gitu ya, bisa berkomunikasi dengan masyarakat yang ingin berkunjung atau yang ingin cari tahu begitu mungkin. Dan dengan bagaimana orang-orang di sana itu tetap bisa menjaga tradisi ya, karena di mana tradisi tersebut itu mungkin hanya ada di Kampung Palawijen itu sendiri gitu. Dan mungkin tantangan terbesar sendiri yaitu datang dari para SDM-nya yang di sana, bahwa mereka tuh belum tentu mendapatkan penghasilan yang tetap gitu ya. Jadi dengan cara itu mereka masih kayak bergantung kepada pengunjung atau visitor seperti itu. Dan yang mungkin terakhir adalah tantangan yang terbesar yaitu tentang kreativitas gitu ya, bahwa kreativitas itu penting ya, dimana kalau untuk membuat topeng atau batik yang lain-lain kan diperlukan sebuah keunikan gitu di dalam benda tersebut gitu, agar orang-orang itu banyak yang tertarik dan banyak yang mungkin tertarik untuk membeli souvenir tersebut begitu Bapak. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya dan penjelasannya, dan cukup menarik ya. Saya sangat tertarik juga untuk habis ini berkunjung ke sana juga. Dan mungkin terima kasih sekali lagi Bapak. Mungkin saya akan memberikan waktu kepada pemateri yang selanjutnya gitu ya Bapak ya. Jadi ya, terima kasih banyak. Terima kasih ya Mbak. Ya, salam, sampai jumpa. Ya. Halo everybody. Ya. Terima kasih Bapak. Okay. So for
our next speaker, yeah, we will be having Ms. Vania Prima Damara. Are you here? Halo Agita Putri ya. Yes, yeah, okay. Okay, since you already here, maybe I will turn the time over to the moderator today. Our moderator today will be Mrs. Ita Prihatining Wilujeng SAMM. And yeah, maybe the session will be held after the transition.